Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Amadya Arya Chandra dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UST dengan nomor induk mahasiswa 2019-002060. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah proses pengolahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam dan alkohol untuk menghasilkan produk dengan karakteristik rasa dan aroma yang khas serta untuk menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Contoh dari produk fermentasi dari produk tradisional, misalnya tempe, tauco, tape, dan dari produk modern, misalnya yogurt dan salami. Banyak proses fermentasi yang melibatkan campuran dari berbagai mikroorganisme yang berbeda sesuai dengan perubahan pH, perubahan ketersediaan substrat, ataupun perubahan lain yang terjadi selama proses fermentasi berlangsung. Fermentasi asam laktat atau fermentasi dengan hasil utama akhir berupa asam laktat, dan fermentasi alkohol, yaitu fermentasi dengan hasil utama akhir berupa alkohol dan CO2 atau karbon dioksida, merupakan proses fermentasi yang penting. Keuntungan dari proses fermentasi: 1. Fermentasi dilakukan pada kondisi pH dan suhu normal, sehingga tetap mempertahankan nilai gizi produk pangan. 2. Karakteristik rasa dan aroma produk yang dihasilkan bersifat khas, tidak dapat diproduksi dengan proses atau metode lain. 3. Memerlukan konsumsi energi yang rendah karena dilakukan pada suhu normal. 4. Modal dan biaya untuk fermentasi umumnya rendah. Dan kelima, teknologi fermentasi umumnya telah dikuasai secara turun-temurun dengan baik. Produk fermentasi daging, sosis fermentasi, contohnya pepperoni, bolonya, dan salami. Diproduksi dari campuran daging halus, rempah-rempah, garam curing atau sodium nitrit atau nitrat, garam, dan gula. Daging dimasukkan dalam selongsong sosis, kemudian difermentasi dan dipasteurisasi pada suhu 65 derajat sampai 69 derajat Celcius selama 4-8 jam. Kemudian dikeringkan dan disimpan pada suhu rendah pada suhu 4 derajat sampai 7 derajat Celcius. Keawetan sosis fermentasi diperoleh karena 1. Adanya aktivitas antimikroorganisme dari nitrit dan garam-garam lain. Terbentuk asam laktat selama proses fermentasi. Adanya pengaruh pemanasan terutama pada saat pasteurisasi dan pengeringan. Kemudian turunnya aktivitas dan ketersediaan air karena adanya penambahan garam-garam dan proses pengeringan. Dan juga penyimpanan pada suhu rendah. Produk fermentasi dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya ada sayur asin, yang merupakan produk olahan dari sayuran yang mempunyai rasa khas. Sayur asin dihasilkan dari proses peragian dengan menggunakan air tajin sebagai bahan pertumbuhan bakteri. Tujuan pembuatan sayur asin ini untuk memperpanjang daya simpan sayuran yang mudah busuk dan rusak. Sayur asin ini selain dibuat dari sawi, juga dari bahan-bahan lain seperti genjer, kubis, dan lain-lain. Produk fermentasi sayur-sayuran dan buah-buahan berikutnya yaitu anggur buah. Adalah jenis minuman sari buah yang dibuat dengan cara peragian. Proses peragian berlangsung selama 7-15 hari. Kandungan gula pada bahan diubah menjadi alkohol oleh ragi. Ragi tersebut mulai bekerja aktif bila terlihat ada gelembung-gelembung udara. Pada proses inilah bahan-bahannya harus ditempatkan dan dalam botol yang tertutup rapat. Selanjutnya ada tempe. Produk fermentasi dari biji-bijian banyak dikenal. Sebagai contoh, seperti tempe, salah satu produk fermentasi tradisional yang cukup terkenal di Indonesia. Pada umumnya, bahan baku dari tempe adalah kacang kedelai dan produk tersebut dikenal dengan tempe kedelai. Bahan baku lainnya juga dapat digunakan untuk membuat tempe.
Misalnya, koro yang disebut dengan tempe bungu, ampas tahu atau tempe gembus, kecipir atau tempe kecipir, dan ampas kelapa atau tempe bongkrek. Produk fermentasi dari susu ada yogurt dan Yakult. Yogurt, Yakult, dan sejenisnya merupakan produk fermentasi susu. Berdasarkan tingkat keasamannya, produk-produk fermentasi susu dikelompokkan menjadi 4, yaitu berasam rendah, misalnya susu krim dan susu mentega; berasam sedang, misalnya yogurt, Yakult, dan susu acidophilus; berasam tinggi, misalnya susu bulgaricus; dan mengandung campuran asam dan alkohol, misalnya ketir. Sekian penjelasan dari presentasi saya tentang teknologi fermentasi. Terima kasih. Salam.